Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Kita baca ayat 35 bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Amin. Saya ulangi kembali, tema kita adalah jangan menghujat Roh Kudus. Saya akan baca ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Berarti dosa yang menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang kekal. Sebelum kita mengerti kenapa tidak bisa diampuni dosa yang menghujat Roh Kudus, terlebih dahulu kita mengenal siapakah Roh Kudus itu. Amin. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Allah. Di dalam setiap Alkitab, Roh Kudus menyatakan kuasanya. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Berarti ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Berarti ada berapa? Ada 3. Inilah yang menjadi problem bagi kita yang tidak bisa mengerti, menjelaskan kenapa. Bagaimana kita menjelaskan? Di luar iman kita ada orang bertanya, anak-anak muda, kenapa ada 3 Tuhanmu? Itu salah satu yang membuat hati saya berkobar-kobar siang hari ini, ya, setelah dapat kesempatan ini 4 bulan, ya. Saya mau melindungi generasi yang percaya Kristus sebagai tanggung jawab orang tua kepada anak-anak. Apa yang mau saya jelaskan? Tidak ada satupun manusia bisa mengenal Tuhan pencipta itu kalau Tuhan itu sendiri yang tidak memperkenalkan dirinya kepada manusia. Saya atau Amang Hasibuan atau Pak Manik tidak bisa datang kepada Tuhan kecuali Tuhan itu yang datang kepada kita. Tidak ada seorang pun yang bisa datang menjumpai atau melihat Tuhan itu kecuali Tuhan itu yang datang kepada kita. Karena itulah Tuhan datang kepada kita melalui pengenalannya. Melalui perjanjian lama, ya, melalui perjanjian baru dan sampai sekarang. Allah mengenalkan dirinya lewat 3 pribadi ini. Jadi
Mau dia datang 3 kali, Tritunggal, atau kuartet bahkan yang lebih ajaib dari situ, atau Pancatunggal, itu tidak layak kita pungkiri. Jadi kita tidak perlu khawatir dikatakan orang, kenapa Tuhannya 3? Bukan 3. Tetapi dia mendatangi kita, pribadinya mengunjungi dunia ini, agar kita bisa mengenalnya lewat 3 pribadi itu, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bukan Tuhannya yang 3. Ya kalau mau dia datang 3 kali, ya suka-suka dia dong, orang dia Tuhan. Tidak ada satu manusia bisa mengenal siapa pencipta itu kalau bukan Tuhan itu yang datang mengenalkan dirinya kepada kita. Jadi sebagai umat yang percaya Yesus Kristus, yang mengimani kalau setelah percaya Kristus, Kristus terangkat ke surga, dan ia berjanji akan memberikan penolong, penghibur. Itulah yang disebut pribadi Roh Kudus. Pribadi yang omnipresent, pribadi yang maha hadir. Jadi kita nggak perlu ngadap ke sana, ada aturan. Kalau nggak ke sana nggak ketemu. Enggak. Dia Allah yang maha hadir, omnipresent. Anak-anak muda masih ada yang malu dikatakan Tuhannya 3? Udah ngerti apa kertos? Dari wajahnya nggak ngerti. Ya. Pribadi Roh Kudus adalah pribadi yang lemah lembut. Dia bukan memaksa. Sama seperti Tuhan Yesus berkata, aku mengetuk di depan pintu. Kalau mau buka ya buka, kalau enggak. Amin. Pribadi yang luar biasa. Pribadi yang mengerti hati kita. Ketika kita sedih, ketika orang tidak mengerti, hikmat Roh Kudus itu memampukan kita, mengatasi kita untuk tidak sedih. Tetapi ada yang sesat, Roh Kudus tanpa firman Tuhan. Sekarang sandal lama. Jadi Roh Kudus juga harus diterjemahkan dengan firman Tuhan. Amin. Kalau kita bernubuat dengan bahasa roh, harus ada yang menerjemahkan. Karena Paulus bilang kita harus tertib. Roh Kudus itu adalah roh yang tertib. Saya langsung ajak poin untuk tema kita. Jadi kenapa orang yang menghujat Roh Kudus? Menghujat itu apa? Memaki atau menolak, ya. Pokoknya oposit, melawan. Ya, ilustrasinya gini aja deh. Ini akan kekal selama-lamanya kalau kita selama di dunia ini masih menolak ajakan Roh Kudus, ya. Contohnya Roh Kudus ketuk hatimu, salam dia, ampuni dia. Udah mau belok ini, karena kuasa Roh Kudus dia salam. Amin. Ilustrasinya begini, kalau kalian, saya suruh doa pagi kan, tiap pagi. Yang lupa, saya hukum. Saya kasih solusinya apa? Dibuat alarm. Jadi ketika alarm bunyi, maka kita bangun dan diingatkan untuk berdoa pagi. Nah, Roh Kudus itu juga seperti itu. Kalau alarmnya kita abaikan, maka terbodohlah kita. Akan kacau. Terbangun dan seperti itu. Roh Kudus roh yang menolong kita untuk dengan lembut mengingatkan apa saja kesalahan kita, apa yang tidak berkenan pada kita. Roh Kudus bukan yang kita bayangkan menjadi Superman, ya, punya kekuatan luar biasa, lalu dikagumi orang, menjadi YouTuber, bukan. Tapi Roh Kudus membawa kita untuk lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi dosa kita, menginsafkan kita dari dosa kita. Satu kesaksian, ketika itu istri saya masih belum hamil. Saya memang petobat baru waktu itu. Lalu saya sering bersama dengan ibu gembala. Dan suatu saat
berjalan-jalan daerah Bekasi, dan saya sudah menikah tuh, dan disitulah terjadi dosa perselingkuhan. Padahal pengantin baru. Semenjak saya melakukan dosa itu, saya tidak punya sukacita di gereja. Ya, senyum pun payah. Orang tepuk tangan, kita tepuk tangan, tapi artinya saya sudah mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus bilang, kamu harus mengaku dosamu, kamu harus mengampuni, kamu harus minta ampun pada istri. Suatu saat ibadah hari Minggu, di situ Roh Kudus luar biasa bekerja. Pengurapan terjadi, ada sebuah kesaksian suami istri yang bagaimana suami itu ya bolak-balik jatuh dalam dosa zina, dan di depan semua jemaat dia mengaku. Dan di situ Roh Kudus menjamah saya. Saya menangis, dan tanpa malu-malu saya berkata dengan ibu gembala saya, ibu gembala, saya mau mengaku dosa saya telah melakukan perselingkuhan. Saya didoakan. Saya pulang ke kontrakan, waktu itu masih ngontrak. Saya bertemu dengan istri saya. Saya katakan saya melakukan perselingkuhan. Istri saya menangis. Tapi karena buru-buru saya berangkat kerja, saya pergi di luar pulang, dan saya melihat di kosan itu ada sebuah rokok. Istri saya merokok. Jadi bapak-bapak, ya, kalau kamu main-main yang chatting-chattingan aja, selingkuh dengan kuil, wanita idaman lain, dan kalau itu ketahuan, dan istri tanpa tahu udah dia merasakan itu kesaksiannya apa? Seperti ditabrak kereta api. Sakitnya benar. Saya udah bisa bayangkan itu bagaimana sakitnya. Cuman bayangkan, ngerasainnya. Tapi apa? Saya mau menelanjangi iblis. Saya bukan mempermalukan diri saya, tapi saya mau membanggakan bahwa Yesus telah menebus saya. Roh Kudus bilang, mengaku. Kalian yang muda-mudi, mulai sekarang jangan abaikan kuasa Roh Kudus. Kalau kamu terikat dengan pornografi, ya, berusaha akrab dengan Roh Kudus, panggil dia kapan saja. Roh Kudus itu sanggup menyanggupkan kita untuk mengalahkan dosa. Amin. Jangan mau dikalahkan oleh dosa. Jadi demikianlah Roh Kudus diberikan kepada kita. Kalau kita mengabaikannya sekali dua kali mepet, dan itu namanya tidak terampuni. Amin. Saya kira mengerti sampai di sini. Poin hal yang sangat membanggakan saya lagi, ya, buat anak-anak muda. Kalau kamu tidak bergaul karib dengan Tuhan, maka kamu akan mudah diserang. Roh Kudus akan memberikan hikmat kepadamu mana yang terbaik. Jangan kamu sampai salah pilih. Ya. Pilihlah yang seiman, yang mengasihi Tuhan. Bukan sebaliknya. Suatu ketika saya melihat, ya, anak didik saya waktu muda-mudi remaja berpacaran dengan yang bukan seiman dengan hati saya miris. Roh Kudus juga seperti itu. Saya teman bapaknya di pabrik, saya bilang, Tuhan, pasti kamu lihat yang kamu kasih hak. Ini ungkapan kesedihan kami, ya, orang tua, anak-anak muda, teman-teman semua. Apa yang mau saya bagikan? Kemarin saya nonton di YouTube bahwa terjadi evolusi iman di Palestina. Bahkan seorang putra pemimpin Hamas, ya, putra tertinggi pendiri dan pemimpin Hamas, dia mengkritik kepercayaan. Ada yang salah dengan kepercayaan. Saya tidak bisa melawan orang tua saya, ibu saya, tapi yang saya lawan adalah sistem
sistem kepercayaan mereka yang salah. Kalau mau nanti minta WA-nya biar saya bagikan itu. Yang mau saya lihat, yang mau saya ambil kesimpulan dari dia, bahwa untuk menghadapi suatu kemunafikan, kita harus berani menentangnya. Bukan menentang manusianya, tapi menentang sistem kepercayaan itu. Kalau orang aslinya aja yang sudah mengalami betapa hal itu tidak benar, konon lagi anak muda di sini malah balik ke zaman abad 7. Ya, abad ke-7 tahun maksud saya. Jadi anak-anak muda dan kita juga sebagai orang tua bertanggung jawab untuk mengingatkan anak kita. Untuk itulah kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan agar jadi tameng bagi anak-anak kita. Kalau kita tidak hidup kudus, maka nasihat kita tidak akan diterima. Kita harus tegas mengatakan jangan bergaul. Pergaulan yang salah kata firman Tuhan itu merusak kebiasaan. Jadi mari mulai sekarang berbahasa dengan Roh Kudus. Dia roh yang lemah lembut. Dia roh yang luar biasa. Bahkan saya sendiri ketika dikuasai roh, saya berbicara sendiri. Berbahasa roh. Bahasa roh, iblis tidak bisa mengerti. Ketika kita berbahasa roh, yang mengerti adalah bahasa. Yang mengerti bahasa kita adalah Tuhan dan kita. Karena dia Roh Kudus. Memang kita tidak bisa memahami sebab apa. Logikanya sepertinya aja, seperti anak saya. Dia berbahasa, itu saya bilang dia itu berbahasa roh. Apa. Tapi saya mengerti. Dan begitu juga kita. Untuk di dunia ini memang kita belum diungkapkan semuanya. Kita tidak dapat mengetahui semuanya. Ayat yang terakhir. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Kita adalah saudara di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara sedarah, satu tebusan oleh darah Yesus Kristus. Untuk itu, sebagai saudara, kita dikatakan oleh Tuhan Yesus, belajarlah mengenai kebenaran itu. Ya, belajar apa yang menjadi kehendak orang tua kita. Tuhan itu juga disebut Bapa atau orang tua kita. Apa yang diinginkan orang tua kita, yaitu melakukan kehendak Dia. Melakukan kehendak Tuhan. Bisa nggak kita melakukan kehendak Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahu nggak Anda kehendak Tuhan? Gini aja deh, contohnya Kiki, tahu nggak dia nanti? Dia ini jadi dokter atau enggak? Kita nggak tahu ke depannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi penuntunan Roh Kudus itu yang menuntut kita. Memang sih mungkin cita-citanya dokter. Tapi di masa depan nanti kita tidak ingat. Entah jadi asisten. Kita tidak tahu. Tetapi yang pasti, tuntunan Roh Kudus adalah yang terbaik buat kita. Untuk mengerti kehendak Tuhan itu memang tidak gampang. Tetapi Efesus berkata, berusaha. Pergunakanlah waktu yang ada. Janganlah kamu bodoh. Usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan dalam setiap hari-hari kita, dalam setiap keputusan kita. Saya juga tadi mengambil keras keputusan. Saya serahkan atau tidak. Tapi saya berkatakan, dalam setiap hari kita harus berusaha berkomunikasi dengan Tuhan melalui Roh-Nya. Karena Roh-Nya lah yang bisa tahu. Karena kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Yang tahu
Roh Allah itu sendiri. Jangan-jangan kita bisa mengetahui apa rencana istri kita tidak tahu kan? Apa rencana majelis, saya tidak tahu tadi ada apa. Apa rencana suami kita yang setiap hari tidur sama kita? Kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu apa yang di dalam rohnya. Yang tahu cuma rohnya dia sendiri. Oleh sebab itu, apa kehendak Tuhan terhadap kita? Yang tahu hanyalah Tuhan. Sebentar kita buka 1 Korintus 2 ayat 10 sebagai akhir. 1 Korintus 2 ayat 10. Baca seorang anak muda. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Yang mengerti apa kehendak Tuhan kepada kita hanyalah Roh Allah. Roh itulah yang menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang direncanakan Tuhan di dalam dunia ini. Amin. Saya percaya apa yang menjadi kesaksian seorang putra pemimpin Hamas. Tahu Hamas ya? Hamas itu seperti FPI lah di Indonesia. Kalau di Timur Tengah itu sejenisnya Al-Qaeda, Boko Haram, ISIS. Poinnya nanti kalau mau saya berikan videonya. Jadi yang tahu kehendak Tuhan itu, tapi kita harus berusaha. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Dengan demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Amin. Kita tidak tahu. Tahu gak kita? Saudara yang kita kasih jemaat kita akan dijemput Tuhan. Tidak kan? Tapi saya senang tadi doa itu. Apa doanya? Dia kutip perkataan Paulus. Karena ini bukan duka sebenarnya. Apa kata Paulus? Hidup adalah keuntungan. Amin. Tapi kalau mati adalah keuntungan. Pintar. Tapi kalau masih hidup, kita harus tetap berbuah. Amin. Belajar. Apa itu buah roh? Galatia 5 ayat 22. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Itulah bagaimana kita tahu seseorang itu dipimpin oleh Roh. Terlihat dari buahnya. Kita tahu ini pohon mangga dari apa? Dari buahnya. Jadi selagi kita di dunia ini, mari kita berbuah. Mari bersahabat dengan Roh Kudus. Hilangkan kemarahan, kekesalan, kesedihan. Lawan katanya apa? Sukacita. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk kita bersukacita. Kalau kita masih di dalam dosa, dibebani dosa, maka sukacita tidak ada. Masalah ego kita, masalah keterikatan kita, masalah impian kita, serahkan kepada Roh Allah. Roh Allah yang mampu memberikan pengertian bagi kita agar kita mengerti kehendak Tuhan. Amin. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Dikatakan berusaha. Kalau saya jelaskan lagi, mari pegang teguh apa janji Tuhan kepadamu. Kalau Tuhan bilang ini, pegang janjinya. Bagaimana mengerti kehendak Tuhan? Pegang janji Allah. Apa janji Allah? Kita diberkati. Amin. Kita bukan ekor tapi kepala. Usaha kita semakin naik. Bukan rugi, bukan tumbuh, tidak dioperasi, tidak TBC, ya, terhindar dari COVID. Itu janji Allah. Amin. Anak-anak kita bahagia, menyenangkan hati kita. Pegang janji Allah bahwa Allah itu Allah yang senang memberkati anaknya. Oleh karena itu, mari bersahabat setiap hari. Amin. Mari kita berdoa.